Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Listiani dengan NIM 14014191448. Melalui video ini, saya akan menyampaikan jawaban dari soal ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki kemungkinan baik atau buruk, di mana individu tersebut bersifat rasional dan bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial yang proses perkembangannya tidak akan pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Dimensi kemanusiaan dibedakan menjadi 4, yaitu ada dimensi individualitas, kemudian ada dimensi kesosialan, yang ketiga ada dimensi kesusilaan, dan yang keempat ada dimensi keagamaan. Dimensi individualitas. Pada dasarnya, setiap anak manusia dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan potensi individualitas siswa yaitu dengan membantu mereka menemukan kepribadian diri mereka sendiri. Yaitu dapat dilakukan dengan cara menerapkan pola pendidikan yang cocok untuk mendorong bertumbuh kembangnya potensi individualitas dengan menggunakan pendidikan yang bersifat demokratis. Dimensi kesosialan. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki keinginan untuk bergaul. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan dimensi kesosialan siswa yaitu dengan menerapkan belajar secara berpasangan atau berkelompok. Diharapkan dengan pembentukan kelompok ini dapat terjalin kerjasama dan interaksi siswa yaitu di dalam memecahkan soal. Dengan adanya interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat solidaritas dan sosialisasi di antara siswa. Dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dimensi kesusilaan siswa yaitu dengan menanamkan nilai dan moral kepada siswa melalui pembelajaran dengan metode yang efektif. Misalnya dengan memperhatikan jenis cerita, konten cerita, kandungan nilai, moral, serta media penyampaian cerita. Kemudian penyampaiannya itu juga harus dilakukan secara bertahap, dilakukan dengan kesabaran, dan dilakukan dengan hati-hati agar siswa bisa menyerap apa yang kita sampaikan dan menerapkannya dengan baik. Kemudian selain mengajarkan nilai dan moral, kita juga harus bisa menjadi teladan, mempraktekkan, memberi contoh yang baik bagaimana nilai dan moral tersebut. Dimensi keagamaan. Cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan dimensi keagamaan antara lain yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama ke dalam sikap dan perilaku siswa menggunakan pendekatan seperti ajakan dan pembiasaan, proses penyadaran emosi, serta pendisiplinan dan penegakan aturan. Sedangkan metode yang dapat digunakan antara lain dengan keteladanan, melalui kisah, ceramah atau nasihat, serta belajar bertanggung jawab. Implementasi asas pendidikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulodo yang memiliki makna guru di depan harus bisa menjadi contoh atau pemimpin. Artinya, seorang guru harus bisa menjadi pemimpin atau suri tauladan bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Ing madya mangunkarsa, artinya guru di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan semangat peserta didiknya. Sedangkan tuturi handayani artinya
Seorang guru diharapkan dapat memberikan dorongan dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Apabila ketiga asas tersebut digabungkan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani dipadupadankan, maknanya yaitu di depan dapat memberi contoh, di tengah dapat menjadi penyeimbang, dan di belakang dapat menjadi pendorong. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendorong perkembangan hidup peserta didik secara lahir maupun batin dari kodratnya menuju peradaban umum. Nah, implementasi budi pekerti tersebut dapat dilakukan melalui upaya keteladanan, pembiasaan, pengalaman, dan pengkondisian lingkungan. Pendapat saya mengenai wabah COVID-19. Wabah COVID-19 yang terjadi saat ini menurut saya sangat memprihatinkan, apalagi jumlah orang yang terinfeksi dari hari ke hari, baik di negara Indonesia maupun negara dunia, semakin lama semakin meningkat. Hal yang semula dirasa sepele, seperti kebebasan berinteraksi, sekarang ini seolah menjadi hal yang sangat berharga. Selain itu, wabah COVID-19 juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Banyaknya PHK, banyaknya para pekerja yang tidak dapat memperoleh penghasilan. Tapi di samping itu, wabah COVID-19 juga seperti memberikan hikmah tersendiri, antara lain munculnya pola hidup bersih dan sehat di dalam masyarakat, kemudian dapat meningkatkan keharmonisan keluarga, yaitu adanya pengaruh pembatasan sosial, kemudian juga dapat meningkatkan keharmonisan masyarakat. Masyarakat saling bergotong royong, bahkan tanpa disuruh pemerintah, mereka saling membantu satu sama lain. Kemudian juga dapat meningkatkan persatuan bangsa, karena hampir seluruh elemen mulai dari politikus, kemudian artis, pengusaha, dan sebagainya saling bergerak cepat untuk bergotong royong menyalurkan kontribusinya. Pendapat saya mengenai pelaksanaan pembelajaran online dan pelaksanaan pendidikan pada umumnya. Menurut saya, keputusan atau kebijakan pembelajaran online ini bukan dilaksanakan tanpa maksud. Pemerintah pasti sudah melakukan pertimbangannya tersendiri, dan cara ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Dan pelaksanaan pembelajaran online ini memang dilakukan dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Menurut saya, pelaksanaan pembelajaran online pada tingkat sekolah dasar sebenarnya hampir sama metodenya dengan pendidikan online pada taman kanak-kanak, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Namun frekuensi tugasnya pasti jauh lebih rendah dari tingkat yang ada di atasnya. Pemberian tugasnya dilakukan melalui grup WA biasanya, dengan pemberian deadline tertentu. Di samping itu, guru juga sambil memberikan materi melalui WA tersebut. Menurut saya, permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran online saat ini antara lain adalah pemberian tugas yang terlalu banyak. Hal ini dapat menyebabkan siswa kelelahan, panik, dan juga stres, yang dapat berakibat pada daya tahan tubuh siswa. Pemberian tugas yang terlalu banyak ini biasanya terjadi di tingkat perguruan tinggi. Padahal di era wabah COVID-19 ini kita diharuskan menjaga kesehatan. Yang selanjutnya adalah siswa hanya mengejar nilai keaktifan saja tanpa melalui proses belajar yang baik. Misalnya dalam tingkat perguruan tinggi, dalam forum diskusi di grup WA misalnya, siswa hanya ingin menunjukkan kehadiran eksistensinya saja, misalnya dalam mendapatkan jawaban atau mengajukan pertanyaan, tanpa membaca dengan seksama
jawaban yang telah didiskusikan. Bisa jadi jawaban yang diberikan atau pertanyaan yang diberikan hampir sama dengan teman-teman yang lainnya, jadi dirasa kurang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pemakaian kuota yang boros karena seluruh pembelajaran dilakukan secara online dan juga terkendala sinyal, sehingga kadang proses pembelajaran berjalan kurang efektif. Menurut saya, solusi yang dapat diberikan antara lain, guru sebaiknya mempertimbangkan kembali jumlah tugas yang diberikan. Kemudian dapat dilakukan subsidi kuota, seperti yang sudah dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang. Guru juga bisa memperbanyak pemberian materi dalam pembelajaran online. Analisis pengaruh lingkungan terhadap proses belajar dan hasil belajar seseorang. Menurut saya, lingkungan berperan penting terhadap proses belajar dan hasil belajar seseorang, karena dari lingkungan didapatkan banyak pengalaman. Kemudian pengalaman tersebut sangat berpengaruh terhadap proses transfer budaya seseorang. Faktor lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama prasekolah, di mana di dalamnya sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, seperti ketegangan keluarga, perhatian keluarga terhadap pendidikan anak, kemudian kondisi ekonomi, semuanya dapat berpengaruh baik maupun buruk terhadap potensi anak. Lingkungan yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sangat dekat dengan anak. Sarana dan prasarana, kurikulum, kedekatan guru dengan siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Yang ketiga adalah masyarakat. Di dalam masyarakat ini terdiri dari teman sepermainan, tetangga, dan juga orang-orang yang berada di sekitar kampung. Melalui masyarakat ini, anak menyerap berbagai nilai dan juga budaya yang ada di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.